Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Pelajaran hari ini kita akan belajar cara menentukan pecahan senilai. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai. Nomor 1, tentukan pecahan senilai dari setengah. 1/2. Cara jawabnya 1/2 itu nanti akan dikalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan angka yang sama. Ingat ya, 1/2 dikali 2/2 sama dengan berapa anak-anak? Nah, jadi pembilang itu dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu penyebutnya juga 2 dikalikan 2, maka hasilnya 4. Hasilnya 2/4. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya. 1/2 dikali 3/3. Ingat, dikalikan dengan angka yang sama, dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, 1/2 dikali 3/3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3/6. Nah, 1/2 itu sama dengan 3/6. Sekarang coba kita ke contoh yang lainnya. 1/2 dikali 4/4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berdasarkan dengan cara yang kita lakukan, maka pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8. Jadi semua ini itu nilainya sama. Contoh yang lain. Tentukan pecahan senilai dari 3/4. Caranya bagaimana? Ya sama kayak tadi, cara menentukannya ya harus dikalikan dengan angka atau bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Mari kita coba menjawabnya ya. 3/4 akan kita kalikan dengan 2/2, yaitu caranya 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita cari pecahan yang selainnya. 3/4 dikali 3/3 berarti berapa anak-anak? 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 6/8 itu juga sama dengan 9/12. Coba kita cari lagi ya, satu lagi ya, dari pecahan 3/4. Nah, 3/4 dikali 4/4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, berdasarkan perhitungan ini berarti jadi pecahan senilai dari 3/4 adalah 6/8, 9/12, 12/16, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lainnya. Ingat ya, kuncinya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama yaitu tentukan pecahan sederhana dari 2/4. Masih ingat caranya? Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. 2/4 di sini kita bagi dengan
bilangan prima 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pecahan senilai dari 2/4 adalah 1/2. Sudah nggak bisa ada lagi, sudah mentok. Jadi 1/2 itulah hasil akhirnya. Contoh yang lainnya ya. Tentukan pecahan sederhana dari 15/20. Ingat caranya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima sampai tidak bisa dibagi lagi, sampai mentok. Nah, caranya 15/20 kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil dulu ya, 2/2. 15 dibagi 2 sama dengan, bisa nggak? Nggak bisa. Maka 15 per 20 itu tidak bisa dibagi 2/2. Kita coba lagi, 3/3 bisa nggak? 15 dibagi 3 sama dengan 5, bisa. Sekarang yang 20 dibagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Sehingga 15/20 tidak bisa dibagi dengan bilangan 3/3. Maka kita cari selanjutnya. Selanjutnya berapa? 15/20 dibagi dengan 5/5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 4 bagi 5 sama dengan 4. Maka 15/20 itu bisa dibagi dengan 5/5. Hasilnya adalah 3/4. Jadi pecahan senilai dari 15/20 adalah 3/4. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi gitu ya, kalau menyederhanakan berarti dibagi. Sekarang ke contoh yang ketiga. Tentukan pecahan sederhana dari 12/18. Ingat, bagaimana caranya? Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, dan seterusnya. Dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu ya. Sekarang kita coba 12/8. 12/8 kita bagi berapa? Berarti 2/2. Bisa enggak? 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Artinya pecahan 12/18 itu sama dengan 6/9. Nah, pecahan 6/9 ini kita masih bisa menyederhanakan lagi. Coba kita sederhanakan lagi. 6/9 dibagi dengan 2/2. Kira-kira bisa enggak? 6 dibagi 2 sama dengan 3, bisa ya. 9 dibagi 2 tidak bisa. Berarti 6/9 tidak bisa dibagi menjadi 3 dibagi dengan 2/2. Sekarang kita ganti dengan 3/3. 6/9 dibagi 3/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oh, bisa kan? Maka kita sudah menemukan hasilnya. Berdasarkan perhitungan terakhir ini, maka jadi pecahan sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga penjelasan ini bisa memberi manfaat pada anak-anak.